tidak mengurangi rasa hormat karena waktunya sudah menjelang sangat terlambat, sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan di tim PSP harian untuk sekolah kita di komunitas Eka Sukma. Ada tambahan program yaitu belajar bersama di komunitas belajar, namanya Eka Sukma. Program ini namanya Pekan Belajar Bersama, yang kemudian akronimnya menjadi PKBL, dan ini adalah apa kalau grandnya. Jadi ini baru pertama kita melaksanakan, dan nanti setelah kegiatan ini ke depan, kegiatan ini akan terus berjalan per 2 pekan sekali. Makanya mengapa namanya PKBL itu karena memang kita di kegiatan program sekolah penggerak untuk yang komunitas belajar diharap untuk selalu belajar bersama secara mandiri di masing-masing satuan pendidikan, yang permasalahan-permasalahan apa yang menjadi topik pembicaraan itu dijadikan sebagai hal yang digagas di kegiatan pertemuan 2 mingguan, yang untuk sementara ini sekolah kita memberi nama PKBL, yaitu Pekan Belajar Bersama. Nanti di dalam perjalanan jika misalnya ada hal yang ingin diganti namanya, sangat terbuka sekali, mungkin ada yang lebih tepat atau lebih menarik, nanti kita bisa kita menampung aspirasi gitu. Jadi sesuai dengan pesanan yang, atau bukan pesanan ya, dari hasil pendampingan dimohon memberi nama dari kegiatan tersebut. Ada yang namanya Kamis Berdikari, kemudian Selasa Berdikari gitu, teman-teman kita yang ada di sekolah penggerak. Untuk tempat kita kalau misalnya memakai hari-hari tertentu karena agenda sekolah kita itu padat, diteruskan. Selanjutnya nanti jika misalnya ada beberapa hal yang mungkin dirasa topik-topik pembicaraannya ada yang ingin menyampaikan sebagai bahan yang dibahas di pertemuan rutin komunitas belajar PKBL ini, boleh disampaikan langsung kepada tim atau pengelola komunitas belajar Eka Sukma. Selanjutnya kami akan sampaikan urutan acara di kesempatan hari ini, karena Bapak Kepala Sekolah tidak hadir, sudah menyerahkan ke Pak Aris Ferianto, dan Pak Aris Ferianto masih memiliki kegiatan yaitu sebagai pamong, guru pamong di kegiatan Darjab PPG Darjab. Maka kita akan melewati acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kemudian nanti diisi dengan doa, kemudian paparan, diskusi, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa, dengan sikap yang baik di tempat masing-masing. Berdoa, disilakan. Terima kasih, cukup. Selanjutnya langsung pada acara diskusi belajar bersama. Untuk topik kali ini yang akan diangkat adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, yang akan disampaikan oleh Bapak Srianto, yang nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan juga diisi oleh Bapak Muhammad Iqbal Darmawan, yang telah mengikuti beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelatihan PPM ini. Untuk series pertama di PKBL disilakan oleh kepada Pak Srianto untuk segera lead kegiatan di sore hari ini. Waktunya 40 menit saja Pak Sri. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan HP atau laptop untuk bisa mengakses PPM.
Mas Bayu, semua mic habis harganya. Gede-gede. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu baterai, kesepakatan kita satu, hadir sepenuhnya. Apa maksudnya hadir sepenuhnya? Ya, tubuh kita di sini, pikiran kita juga di sini. Sepakat nggih Pak Bu, biar cepat selesai. Dua, santai tapi serius. Sepakat? Sepakat. Tepat waktu maksimal 15. Waduh ini. Ini dengan catatan nggih, semoga nanti tepat waktu, kalau nanti agak molor mohon dimaafkan. Terakhir, partisipatif. Nanti kalau ada hal yang kira-kira dapat akan didiskusikan, dapat segera disampaikan. Kemudian seperti biasa untuk membuat kita agak mengingat masa lalu atau kita mencoba latihan mencermati, ada sesuatu yang dapat kita lihat. Ada yang terkenang masa lalu Pak Bu? Iya Pak. Kalau saya hanya satu kata kemerdekaan, cinta yang kuberi sepenuh hati, yang kuterima aku tak peduli. Iya. Kemudian ini tadi hanya latihan kita untuk bagaimana kita fokus, kita mencermati. Kemudian berikutnya ini sudah mulai terkait dengan PMM. Nah, kita tengok sebentar. Ini lagi-lagi kita melihat masa lalu sebentar, biar nggak kaget, volumenya biar nggak gede-gede. Nostalgia lagi Pak Bu. Nostalgia lagi. Handphone pertama kita boleh jadi ada di sini. Tadi Nokia. Lanjut, ini mirip juga, kayaknya kompetitornya ini. Nah, volumenya sangat gede. Ini.
yang Nokia tadi, adakah Bapak Ibu yang masih menggunakan brand tersebut? Masih ya? Enggak. Ya. Dari sisi manajemen, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Nokia. Apa itu Pak Bu? Benar sekali, karena apa ya? Apa? Ya, menganggap sudah besar kemudian mengabaikan kompetitor. Apa kompetitornya tadi yang kita lihat pada video yang ketiga? Android tadinya dianggap walah itu apa, itu cuma mainan. Android dijual ke Samsung nggak mau beli, tapi kemudian setelah dibeli Google, tahu sendiri, kayaknya hampir semua HP kita menggunakan Android, meskipun ada yang pakai Apple gitu. Apa yang dapat kita ambil dari kedua hal tadi? Benar sekali. Apa Pak Bu? Iya benar. Dan jawabnya pakai pikiran kan ya susah. Itu kan sudah menggunakan frekuensi 5G gitu kan. Orang ini harus ditransfer ini. Iya benar sekali. Apa? Benar. Ya, inovasi terus, kemudian segera sigap bergerak ikuti apa yang seharusnya dilakukan. Sudah nggih? Ini 3 video di awal tadi harapannya bisa membuat kita semakin mantap untuk bergerak cepat terhadap apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini masih ada satu lagi video, bukan video hiburan, ngerti rampung. Sebentar, ini video ini sudah kita unggah di kanal dokumentasi sekolah. Sudahkah Bapak Ibu melihat, mencermati? Belum, karena memang sudah menghadiri langsung gitu nggih. Oh iya, betul sekali. Ada satu hal yang perlu hadir. Ada hal yang rasanya penting untuk kita cermati bersama, pesannya Pak Kepala Balai waktu itu. Kita lihat bareng-bareng nih. Ini videonya kayaknya cuma 2 menit. Dan sudah sekian banyak investasi yang dikeluarkan. Nah, untuk dalam hati kecil maupun hati besar itu tidak mudah dihuni, panjenengan harus mempertahankan. Ingat, setelah kompetitor itu harus ada yang menyerang. Pasti semua kompetitor itu akan berusaha. Orang yang bisa mengalami SMA di Purwosari itu mantap, marah, dan itu harus dengan antisipasi. Kalau panjenengan lengah, tinggal namanya saja. Saya tidak menginginkan, mungkin Bapak dan Ibu juga tidak menginginkan. Kalau besok itu kan pintu gerbangnya, kalau saya timur ya, saya tidak tahu. Ada orang lewat itu terus ini yang sekolah aku ini itu sangat menyakitkan sekali Pak. Oh ya itu melakukan hal itu bingung itu kok barang kalau saya barang itu ini yang kita sakit. Oh sekolah HP berarti saya ini sekolah HP. Nah itu dengan cara itu kata-kata saya. Dunia itu tadi ditulis ya. Konsum nanti saya dikandaki aku sekali memang betul. Jangan kami boleh bahaya dari nanti jangan begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti konsekuensinya panjenengan harus semuanya harus selalu gerak cepat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Anak-anak panjenengan harus bekal yang betul-betul. Kemarin saya mendapatkan tamu dari Inspektorat Jenderal. Udah, habis. Pesannya tadi apa Pak Bu? Gerak cepat nih, gerak cepat. Hanya itu sebenarnya yang perlu kita harapkan. Awal tadi kita selalu berinovasi, kemudian berikutnya kita gerak cepat terhadap segala perubahan. Baik Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita fokus ke platform Merdeka Mengajar. Rasanya hal ini dianggap baru, tetapi mau nggak mau karena ini sudah disistemkan dan sudah
ditetapkan sebagai aplikasi yang kayaknya hampir semua permasalahan yang ada di rapot pendidikan kita itu solusinya adalah menggunakan PMM. Kita berlepas diri terhadap di belakangnya itu, kita lihat yang di depan saja. Nah, kemudian ada hal lagi Pak Bu, ada hal lagi. Ini Bapak Ibu yang sudah ngasih HP bisa langsung cek aplikasi namanya Merdeka Mengajar, atau kalau pakai tautan, pakai laptop, pakai itu guru.kemdikbud.go.id/home. Bapak Ibu yang belum kagungan akun Belajar ID, boleh sampaikan kepada Pak Leon atau Mas Iqbal, boleh nanti bisa sampaikan ke Pak Leon agar dibantu untuk create akun Belajar ID, karena nanti hampir semua hal yang terkait dengan PMM hanya dapat diakses menggunakan akun Belajar ID gitu. Tampilannya seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kalau tampilan sih biasa-biasa aja. Dari awal dulu saat pertama kali di-launching, kita diskusi dengan Pak Iqbal, aplikasinya isinya apa saja. Ternyata ya sampai saat ini ada yang sudah diberi perkembangan banyak, yang dikembangkan luar biasa, tapi ada juga yang masih gitu-gitu aja, dari awal belum disentuh. Mungkin nanti nunggu gilirannya bisa macam-macam sih. Semoga nggak kepotong 2024. Baik Bapak Ibu, Pak Aris pas posisinya di situ, cuma seragamnya berbeda. Apa yang dapat segera kita lakukan? Apa Pak Bu? Tadi menghubungkan antara gerak cepat, kemudian segera menyelesaikan diri, kemudian ada aplikasi itu. Apa yang dapat kita segera lakukan? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah oh iya. Bareng mangan opo jawabannya. Nah ini Pak Bu, ada satu ambil gambarnya Pak Pengawas, bahwa ternyata kemarin saat ada lokakarya di SMK 2 itu, pengawas pembina itu dapat akses semua aktivitas guru-guru di sekolah. Sehingga nanti katakanlah per minggu itu, per pekan itu akan membuat rekap SMA 1 Wonosari itu yang akses halaman ini dari PMM, beranda itu berapa, ngakses fitur ini punya datanya lengkap. Sebagai orang yang sering ketemu dengan data, saya cuma berpikiran kalau data seperti itu diserahkan kepada pengawas, artinya nanti pengawas bisa banding-banding dan seterusnya, kemudian bisa melihat dan seterusnya, kemudian bisa menilai dari situ. Nah, ini yang kemudian perlu kita sikapi bersama. Nah, terus apa yang dapat kita lakukan? Saya buat simpel, Bapak Ibu. Satu, kita merubah kebiasaan Pak Bu. Jadi, yang sudah ada HP, nginstal PMM, mohon setiap hari itu menyempatkan diri untuk buka. Biasanya kan kita itu nonton status WA, statusnya wah kayak neng pantai, kayak neng mana dan seterusnya. Kemudian nonton reels, nonton Instagram macam-macam. Mohon mulai saat ini menyempatkan diri untuk nonton di PMM. Nonton lah dulu. Nanti kan dari sering nonton itu katanya Pak Triwidodo waiting itu loh, yang undang-undang waiting itu apa itu? Waiting Tresno, waiting. Itu nanti mungkin setelah kita sering melihat itu nanti akan ada tertarik kira-kira apa ya, yang dapat dilihat lebih detail. Gitu Pak Bu. Simple. Kemudian nanti kalau di aplikasi PMM itu di bagian paling bawah akan ada video inspirasi, kemudian ada kumpulan konten unggulan. Ini hasil kurasi tim PMM. Jadi yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia itu, yang dianggap bagus dan layak untuk ditonton oleh semua akun PMM yang memiliki PMM itu ditempatkan di bagian bawah. Kalau di aplikasi atau di laptop itu di bagian bawah. Ya, video inspirasi, kemudian
materi unggulan. Kalau mau sering buka enggak sih itu. Awal-awal mungkin ada tambahan apa gitu. Sudah, nomor 1, menyempatkan diri. Wah, simple. Ini ada yang nyaret Pak Bu. Bahasa syarat nanti kita share aja slide-nya ya. Oh, boleh kita nyaret. Ya, apa sih nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini mendaftarkan komunitas belajar kita di BMM. Bagian pentingnya ini udah catat saja ini. Berarti Bapak Ibu nggak usah mikir. Tapi sebentar Pak Bu. Perlu seperti yang disampaikan oleh moderator, komunitas kita itu rasanya butuh nama yang tidak kemudian membatasi itu milik kita, tetapi nanti bisa jangkauannya luas sehingga yang subscribe atau katakanlah itu semacam kanal YouTube itu tidak dibatasi oleh guru-guru SMA 1 saja, tapi seluruh Indonesia gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita butuh mohon info Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri dapat piagam, siapa saja nggih? Kita butuh untuk mendaftarkan itu. Miss Murni sudah, Miss Murni, masih baca Mas. Bu Murni, siapa lagi? Bu Indah. Maksudnya sudah pernah dapat piagam. Itu untuk syarat daftarnya harus sudah punya, ada yang sudah punya piagam. Bu Anita. Bu Anita, Bu suka gini ya Allah. Pak Eka. Saya didapatkan gede kaget. Senengannya kayak ono perbola gitu ya, lewat titis gitu loh. Sudah, rasanya cukup ya Mas Iqbal. Oke, sudah. Nomor 2 sudah. Nanti Bapak Ibu yang sudah dapat piagam nanti mohon bantuannya untuk dapat membantu agar komunitas kita dapat didaftarkan di BMM agar nanti bisa macam-macam sih. Paling enggak nanti kalau kita akan menyelenggarakan webinar itu kita bisa menggunakan fasilitas di BMM gitu. 1, 2 sudah. Lanjut. Nah, komunitas itu nanti posisinya ada di situ Pak Bu, di bagian kalau di aplikasi ada pengembangan diri. Nah, ada kotak komunitas. Kemarin saya yang explore itu saya tertarik dengan mapel IPA, mapel matematika yang ada di Google, saya subscribe semua. Meskipun nggak ada aktivitas apapun, oke, sepenting yang di like banyak gitu aja dulu. Sudah, nomor 1 tadi menyempatkan diri PMM, 2 daftar ke komunitas. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, ini PR sejak tahun lalu Bapak Kepala Sekolah mengharapkan kita menyelesaikan PMM, tetapi kayaknya stopnya di mana Pak Bu? Ya, sudah. Ini kemarin saat lokal kedua di SMK 2 itu ada penegasan dari fasilitator, itu bukan balapan, banyak itu bukan banyak asik, banyak palsu, tapi tidak oke-okean kepiye. Itu juga dilematis sih. Kita itu harapannya banyak, tetapi kemudian nggak boleh banyak-banyakan. Kepiye. Maksudnya itu kepiye ya? Yang kemarin kita rasanya seperti yang kita lakukan itu loh. Ada video, nonton, seret, wes, garap. Ya kayak gitu. Jadi kita benar-benar menikmati proses kayak gitu. Bahasanya Bang kita mengalami menonton videonya itu dengan kafa. Harapannya gitu. Padahal kalau kita cari untuk kerjakan kuisnya itu di internet banyak itu yang ngirim. Kuis pertanyaannya apa dicari itu ketemu. Ya, untuk aksi nyata Bapak Ibu, ini nanti bisa jadi bahan pembicaraan di komunitas bahwa boleh aksi nyata itu kolektif. Sekolah misalnya jadi satu boleh. Aksinya apa itu? Nah, kemudian feedbacknya katakanlah pakai Google Form boleh. Nah, terus nanti laporannya itu laporan individu. Jadi kalau saya ngikuti apa itu aksinya nanti bareng-bareng, kemudian saya buat laporan dengan gaya bahasa saya sendiri. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti ada sertifikat. Nah, nanti ini bahan untuk PR berikutnya. Aksi nyata di materi apa yang akan dibuat lebih dahulu, kemudian nanti akan seperti apa dan seterusnya nanti pada pertemuan berikutnya. Yang jelas PMM
Targetnya paling enggak sudah ada aktivitas-aktivitas, tinggal sama sih saya macetnya banyak di aksi nyata, macet di aksi nyata, sehingga piagam atau sertifikatnya nggak bisa keluar. Semoga tidak diriset. Celakanya kalau seperti di POM itu dari nol ya Pak, wah sengsara. Semoga enggak. Sudah 3 nih Pak Bu. Yang keempat, nah aksinya PMM itu ada di, kalau di aplikasi HP itu di pengembangan diri. Ada di pengembangan diri, nanti ada banyak tema, kita akan menyelesaikan tema yang mana, subtema apa saja. Sudah, pertemuan awal nggak usah serius-serius banget, nanti akhir. Lanjut, nah ini Pak Bu, saya yakin Bapak Ibu sudah profesional loh. Sudah, lah mohon Bapak Ibu dapat berbagi perangkat aja. Nah, yang diupload apa? Yang karya terbaik. Sebentar, ini ada yang agak hidden ini. Bu Amita bisa kelihatan nggak karya terbaik? Oh ya, ya wes. Oke, maksudnya bukan yang kita gunakan, kan kita punya, katakanlah saya ngajar kimia sudah berapa tahun. Yang tahun kemarin itu kan sudah nggak begitu. Sekarang sudah ada revisi. Nah, yang kemarin itu dapat kita jadikan PDF, dapat kita unggah ke sana. Saya mencermati belum banyak yang berbagi di sana. Ya. Yang sudah nggak apa-apa. Atau yang sudah dilalui tapi diperbaiki tapi belum dipakai lagi. Ya. Karena biasanya seikhlasnya. Kalau biasanya yang sudah lewati belum bagus ya, terus direvisi lah, tapi belum dipakai lagi. Kalau saya sih sementara yang kemarin saja nggak apa-apa sih, yang kemarin aja dulu. Kalau nanti akan ada diupload lagi versi yang terbaik juga boleh, tapi kayaknya saya mencari bahan kimia itu masih sedikit sekali. Bisa bagus di tempat lain, di tempat kita udah bagus, tapi di tempat lain bisa bagus. Oh iya, oke. Bisa. Motivator belum Luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu, yang diunggah itu ada 2 macam nanti. Bapak Ibu nanti milih detailnya di slide berikutnya, bisa PDF. Nah ini Pak Iqbal nanti seandainya Bapak Ibu itu berbagi rada awal. Artinya kita bisa membagikan PDF, tapi PDF itu nggak dapat diedit gitu loh. Atau yang lebih ekstrim, PDF itu nggak dapat di print, pokoknya hanya ditonton rok neng kono kuwi. Neng hati loh ya ujar yo. Ya nggak bisa dikopas, ada yang nggak dapat dicetak, ada, dan seterusnya. Nanti Mas Iqbal bisa bantu saya rasa. Tapi kalau saya sih, kalau dari web biasanya langsung ekspor ke PDF, cuma yang ukurannya kecil gitu aja, usra apa-apa lah. Buku-buku dari amal syariah gitu aja. Wong kita akan kasih di situ meskipun paling bagus pun belum tentu dibaca orang. Kita bisa lihat statistiknya itu, kalau ada postingan itu dilihat berapa, itu baru lihat kok, belum nanti yang mundur pun. Kan biasa seperti kita itu pemulung digital toh Pak Bu, apa-apa sih orang ambil ditotor rapi sekali, baru itu nggak pernah dibaca. Ini saya nggak ngerasain Bapak Ibu, saya ngerasain diri saya sendiri, tapi kurang lebih ya bodoh. Nah, siapa ya? Sudah 1526 atau over nggak apa-apa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu nanti DPM itu Bapak Ibu bisa memberikan feedback sebenarnya. Oh bagus sekali, terima kasih, itu yang dilakukan oleh beberapa komunitas. Setelah posting itu kemudian tautannya bisa di share lewat BA dan terusnya, kemudian kasih rame-rame kasih komentar di situ, rame-rame ngasih like di situ, sama seperti di medsos itu. Maka sebenarnya PMM itu gampangnya ya tadi Pak Bu, kita sedikit geser. Tadinya kita nonton status WA, kita nonton reels dan seterusnya, itu kasih sedikit porsi untuk membuka PMM setiap hari gitu. Dapat beri respon. Kemudian nah Bapak Ibu yang ngersake untuk mengunggah di bagian bawah, nanti di samping, di bagian paling bawah ini di samping video inspiratif
inspirasi itu ada bukti karya. Nah Bapak Ibu bisa munggahnya pakai bukti karya itu. Kalau saya sih paling nyaman untuk munggah pakai laptop. Kalau pakai HP itu ya agak coba keperkelem saya ngetik itu. Tapi kalau dari sisi fleksibilitas ya fleksibel pakai HP sih. Nah tahapannya seperti apa Bapak Ibu? Kurang lebih nanti kayak gini Bapak Ibu, kalau kita sudah klik bukti karya, nanti kita tinggal pilih, nah ini tambah karya atau karya saya. Nah sudah kita klik itu, nanti akan muncul pilihannya apa saja, mulai dari artikel, bahan ajar, tentang gunaan sekolah, praktek baik, praktek pembelajaran, RPP atau modul ajar atau lainnya. Nah udah kayak gitu, tinggal pilih salah satu. Kalau kita akan membuat RPP modul ajar ya pilih itu. Kalau bahan ajar Bapak Ibu punya materi yang mungkin sudah dibuat bagus sekali, yang tadinya membuat orang kalau baca itu bingung untuk artikel yang lain, tapi Bapak Ibu bisa membuat lebih simpel, sederhana, itu nanti bisa ke bahan ajar misalnya. Kemudian kalau kita klik lanjut, nanti ini pilihannya Pak Bu, ada dua macam Bapak Ibu, PDF atau video. Nah videonya itu paling nyaman kalau Bapak Ibu sudah unggah dulu di kanal Bapak Ibu sendiri. Nanti setting videonya kalau malu, saya termasuk orang yang pemalu gitu, sehingga videonya tidak saya buat publik, sehingga di search, dicari di YouTube nggak ketemu. Tapi kalau kita kasih tautannya bisa buka videonya gitu. Nah sehingga kalau akan kita buat khusus untuk PMM, kita buat tidak publik, nanti tautannya tinggal kita masukkan ke video ini. Nah, sementara kita pilih dulu yang dokumen, klik dokumen, nanti akan muncul ini tempat untuk mengunggah seperti biasa. Saya rasa nggak ada masalah, tinggal kita pilih dokumennya, sudah sesuai, nanti akan muncul previewnya kayak gini. Nah kalau previewnya sudah muncul, kita tinggal klik unggah, simple. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti. Unggah, kemudian berikutnya apa Bapak Ibu, kita tambahkan data dokumen, judulnya apa, kemudian deskripsi, kemudian ada tujuan gitu. Kita isikan deskripsi di situ dan seterusnya dilengkapi. Kemudian klik lanjut. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau itu materi tentang KBM, di bagian atas ada pilihan tentang apa. Kalau itu tentang KBM, nanti kita pilih kelasnya kelas berapa, kemudian asesmennya itu apa, dan seterusnya. Kemudian nanti di bagian akhir ada tanda centang, ini harus diberi tanda agar dapat diunggah. Nanti kira-kira lengkap seperti ini. Modalnya apa, daring atau kurir dan seterusnya. Kalau kita mau ngisi, kalau enggak masalah. Kemudian dikasih tanda centang, kemudian terbitkan. Setelah kita klik terbitkan, sudah, berarti hanya sesimpel itu Pak Bu. Sudah dibuat tahapannya berapa langkah tadi? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Sudah langsung dapat kita unggah modul ajar kita di PMM. Kemudian berikutnya nanti kalau sudah ini karya berhasil diterbitkan, maka nanti ada pilihan 2, bagikan karya. Kalau kita pilih akan segera kita copy ke grup WA misalnya, kita langsung bagikan karya, kemudian kita pilih WhatsApp. Atau kalau saya paling simple pilih yang paling bawah, copy link, tautannya di copy saja, nanti kita bisa beri tambahan teks lain macam-macam. Kalau kita bagikan menggunakan WA, nanti sudah ada template-nya Pak Bu. Karya saya sudah tayang, silakan dikomentari kayak gitu. Kalau nggak salah, kurang lebihnya sudah ada template narasinya. Tinggal kita klik saja, nanti akan dibagikan ke grup WA yang kita pilih. Sudah, hanya itu Pak Bu. Kemudian, nah nanti karya kita yang sudah terunggah itu kayak gitu, nanti di bagian bawah nanti akan ada, ini belum ada yang komentari, baru saja tadi saya unggah. Nanti ada yang komentari, biasanya standar itu kan terima kasih, inspiratif sekali, macam-macam kayak gitu, mantap, lanjutkan ya. Dan jadi ngasih komentar sama enggak sama aja sih, kayak gitu. Nah
Nah, kemudian ini contoh tautannya ada di situ, baru saja saya unggah tadi. Kemudian untuk yang lama ini yang video, wah ini pelakunya Pak Iqbal, tak kayak ini loh di sini kita ngobrol kita itu. Nah, karena syaratnya itu diunggah di situ. Nah, screenshotnya ini dilampirkan. Nah ini nanti video-videonya kayak gitu. Yang paling nyaman memang sudah kita unggah dulu di kanal YouTube kita. Kalau malu ya nggak usah di share umum, tetapi privat saja, tautannya hanya yang punya tautan nanti yang dapat mengakses. Hanya itu. Ini videonya dari sana juga. Ngobrol saya dengan Mas Iqbal waktu itu memenuhi tugas, mengapa tugas. Sudah. Wih. Siapa ya kayak? Saya itu iseng nyari gambar di nomor saya menarik ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu, dipersilakan. Pertanyaan atau masukan atau apa? Awal ini nyantai-nyantai dulu, pokoknya setelah hari ini punya satu tambahan selain kita ngakses WA, ngakses Instagram, tambah PMM itu aja. Nanti kita bisa tanya ke pengawas pembina nanti gimana perkembangannya. SMA 1 kok mudah terus? Wih, Bapak tenang, kemana? Silakan Bapak Ibu pertanyaan. Masukan? Belum? Oh iya, nanti ini saya share di grup. Yang mana Pak? Grup yang mana? KBM aja ya? Oh siap-siap, nanti segera kita share di grup KBM. Kalau belum ada pertanyaan, aku malah bingung nih Kiki. Diam itu tadi awal kita hadir sepenuhnya itu yang hadir itu badannya, tapi pikirannya sudah sampai kecucian di rumah. Ono yang mikir kumbang di sana. Oh mikir nyetrika, oh ya boleh. Tukang ubah-ubah. Tukang ubah-ubah itu pagi hari biasanya. Baik, kalau belum ada berarti ya sudah itu dulu Bapak Ibu. Yang jelas kita coba gauli PMM dengan lebih baik lagi. Saya rasa nanti setelah saya mencoba beberapa hari menggauli PMM itu memang kok tertarik ke sini ya, tertarik ke situ ya. Mungkin harapannya kayak gitu. Jadi alternatif media sosial khusus untuk guru ya, nanti harapannya bisa meningkatkan pembelajaran dan output. Dari saya sementara itu dulu, waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sri atas paparannya. Dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa selain kita bisa belajar mandiri melalui PMM, ada beberapa fitur yang ada di PMM di mana kita bisa berbagi dan menginspirasi dari karya-karya atau karya terbaik, tetapi mungkin baik menurut kita, tidak baik menurut orang lain, itu hal yang biasa, tetapi tidak menyurutkan langkah kita. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu menginspirasi, itu hal positif yang ada, dan semoga itu tertanam di hati kita sehingga nantinya apapun yang bisa kita hasilkan bisa dimanfaatkan atau menginspirasi orang lain. Semoga dengan paparan tadi menggerakkan kita untuk selalu mengekspor PMM, karena memang salah satu hal yang dinilai di sekolah penggerak itu bagaimana satuan pendidikan itu bisa memanfaatkan PMM itu sebaik mungkin, dan tentu saja tidak meninggalkan esensi kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari. Baik, karena tidak ada pertanyaan, semoga apa yang tadi disampaikan benar-benar bisa menginspirasi kita bersama dan menggerakkan kita untuk mengeksplor lebih banyak dari PMM. Untuk selanjutnya, topik PMM yang nanti akan kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi tetap berjeda, tidak PMM terus-menerus, itu nanti bersama dengan Pak Muhammad Iqbal Darmawan yang nanti akan mengeksplor lebih banyak lagi, karena ahlinya memang
di antara kita juga ada hadir Bu Agnita Nunung, nanti juga ada sesi berbagi setelah Pak Iqbal khusus untuk menggali tentang PMM. Jadi di sekitar kita ada banyak ahli-ahlinya, mari kita sama-sama berbagi di komunitas belajar PK Sukma dengan program kita PKB. Mungkin ada tambahan dari Bapak Aris Ferianto? Kurangi aja. Oh, sudah. Baik, karena waktunya sudah melewati, maka marilah kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan sikap yang baik di masing-masing tempat duduk masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Selamat sore. Tetap semangat untuk berbagi dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.